Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar, AM, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu matkul pengantar teknologi informasi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi bab 7 mengenai sistem operasi. Baik, langsung saja saya masuk ke materi. Nah, ini definisi secara umum sistem operasi. Jadi, sistem operasi atau operating system (OS) adalah software utama yang mengatur hardware, yaitu CPU, RAM, keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya, yang menjadi penghubung antara user dan komputer. Lalu, sebagai mengatur jalannya aplikasi-aplikasi seperti Office, browser, edit foto, music, dan lain-lain. Lalu dia mengelola seluruh operasi dasar komputer seperti menyimpan file, membuka program, mengatur memori. Jadi, tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan sama sekali. Nih, jadi dia dari pengguna, aplikasi, sistem operasi, lalu ke perangkat keras, hardware ya. Lanjut, di sini pengertian sistem operasi dari 3 sudut pandang ya. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Ya, sistem operasi harus mudah digunakan, mempermudah pekerjaan, nyaman untuk dipakai pada komputer multi-user atau banyak pengguna. OS dipakai untuk memaksimalkan sumber daya komputer, memastikan semua pengguna bisa menggunakan komputer secara adil ya. Lanjut, sudut pandang sistem ya. Sistem operasi adalah alat yang membuat komputer. Jadi, dia supaya lebih nyaman digunakan, dapat menjalankan aplikasi dengan baik, dan dapat menyelesaikan masalah pengguna ya. Di OS mengatur agar komputer bekerja stabil dan teratur ya. Lanjut nih dari sudut pandang tujuan ya. Sistem operasi adalah manajer sumber daya. Ia mengatur semua permintaan hardware supaya tidak bentrok. Contohnya nih, banyak aplikasi ingin memakai RAM ke OS yang mengatur. Dan seperti program ingin akses file dari OS memutuskan izin ya. Itu ya. Oke, lanjut abstraksi komponen sistem komputer. Jadi ini sebuah sistem komputer yang terdiri dari hardware itu perangkat keras, lalu software itu perangkat itu programnya ya. Lalu user ini pengguna, lalu sistem operasi atau penghubung dengan pengatur ya. Baik, OS berada di tengah-tengah ya, sebagai pengendali utama ya. Oke, baik, ini di sini masuk perkembangan sistem operasi berdasarkan generasi ya. Nah, ini generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955 yang disebut vacuum tables atau plug boards ya. Jadi ini belum ada sistem operasi. Ini komputer masih menggunakan kabel dan saklar. Ya, hanya untuk perhitungan numerik sederhana aja ya. Oke, lanjut. Ini generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Di transistor and batch system ya. Pengguna batch processing system, yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan ya. Oke, lanjut generasi ketiga pada tahun 1965 sampai tahun 1980 ya. Ini namanya IC and multiprogramming ya. Ini penggunaan multiprogramming, multi-user, time sharing, dan spooling. Dari sistem operasi ini adalah Unix ya. Ya baik, ini generasi keempat ya.
pada tahun 1980 sampai sekarang ya. Adanya penambahan fungsi real-time application, network operating system, dan distributed operating system ya. Oke, lanjut layanan sistem operasi. Jadi hal-hal yang disediakan UPS untuk user yaitu media pembuatan program sistem operasi, lalu eksekusi program, lalu operasi I/O, lalu manipulasi sistem berkas, lalu komunikasi dan deteksi error ya. Nah, ini bagian-bagian sistem operasi. Yang pertama ada buat mekanis, ini proses menaruh kernel ke memori saat komputer menyala. Lanjut, ini kernel, ini inti dari sistem operasi. Lalu selalu dia berjalan setiap saat. Lalu yang ketiga, command interpreter shell. Nah, ini dia bertugas membaca input dan user, dapat dimanipulasi ke aplikasi lain. Dan yang kelima, driver, berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Nah, lanjut nih lapisan-lapisan dalam sistem operasi ya. OS bekerja sama bertingkat layar. Jadi setiap lapisan bekerja untuk menjalankan perintah di bawahnya. Nah, ini proses booting ya saat komputer menyala. Jadi proses booting adalah di mana suatu komputer dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menginisialisasi semua device beserta drive-nya. Oke, ini urutan prosesnya. Bisa dilihat di sini. Oke, baik. Konsep komunikasi dengan peralatan hardware ya. Ini selalu perangkat printer, joystick, bukan membutuhkan driver khusus untuk bisa berkomunikasi dengan US. Driver biasanya berupa CD atau file simulasi. Oke, ini penjadwal proses ya. Penjadwal ini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, lanjut nih penjadwalan bertugas memutuskan. Yang pertama, proses yang harus dikerjakan. Yang kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Dan adapun penjadwalan tugas memutuskan yang pertama proses yang harus berjalan, yang kedua kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Oke, baik. Kinerja untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Oke, ini sudah ada contohnya. Baik, ini metode penjadwalan non-frame 5 dan frame 5. Jadi non-frame 5 itu metode ini jika suatu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Nah, sedangkan frame 5 itu sebaliknya. Nah, baik, algoritma penjadwalannya. Nih, kalian bisa lihat saja langsung di sini ya. Oke. Baik, sini ada klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari berprioritas statik, berprioritas dinamis. Oke, baik. Segini saja materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.